Sulsel Siap ekspor. Oke. Malam ini kita ngumpul-ngumpul dengan teman-teman ECP atau yang biasa kami sebut ekspor coaching program. Oh, kita mau pakai bahasa Makassar kan, Dah? Ya, usah. Oh, batch Makassar. Oke. Jadi kami ngumpul-ngumpul membahas tentang bagaimana hasil-hasil dari ECP. Toh? Nah, manfaat-manfaat dari ECP itu banyak sekali. Termasuk saya yang mendapatkan manfaat sangat banyak. Apa itu? Wih, banyak dong. Saya sudah kuasai bagaimana teknik-teknik dalam mencari buyer, kemudian bahkan sampai pengembangan untuk trade map-nya, bagaimana melihat langsung kondisi di pabrik di negara tujuan berkat ECP. Produk ikan melo. Bukan, Dapo Indonesia. Ah, dari pasar, apa manfaatnya? Manfaatnya ECP ini menurut pasar ini? Ya, saya sebenarnya terima kasih lah bahwa terlibat dalam program ECP ya. Iya. Sebelumnya saya tidak pernah terbayangkan loh Pak Bambang, Pak Jepri, bahwa saya akan mengetahui dunia kok kecil sekali ya. Dulu itu gede sekali rasanya dunia. Iya. Ingin kenal Korea, ingin kenal Jepang itu, aduh luasnya sekali. Setelah mempelajari, oh ternyata begini ya. Baik itu khususnya dalam bisnis. Nah, awalnya saya konsen di produk saya. Ternyata setelah mempelajari di banyak mentor, pertama seperti yang diungkapkan Pak Sugiono, itu Pak Sugiono, ya. Pak Sugiono, itu sistem trading itu jauh lebih bagus, Pak. Iya. Nah sekarang pemain-pemain ekspor itu banyak main di trading. Trading kan. Jadi dari tidak punya produk tapi kita tidak punya produk tapi mampu memasarkan produk orang. Iya. Nah waktu itu saya mengumpulkan 5 produk di samping produk saya. Iya, oke. Nah pada akhirnya terpilih 2 produk. Yang pada akhirnya terpilih 1 produk. Molase. Awalnya 2 produk itu molase dan dunia perikanan. Oke. Dan pada akhirnya sekarang ketika konsen di molase waktu itu ternyata pemainnya itu kan susah nembusnya karena itu pemainan yang di kelas atas. Kelas atas terus permintaannya juga dalam nyokla yang banyak, Pak. Iya. Nah, saya turunkan lagi, saya coba beralih ke perikanan. Alhamdulillah dapat. Contohnya ada kepiting bakau. Oke. Nah, setelah konsen di kepiting bakau, di situ baru saya fokus bahwa ternyata adalah momentum yang tepat. Iya. Akhirnya kan dengan ilmu ECP waktu itu, Pak, dengan ilmu tidak mudah berbalik itu ya. Fokus itu. Iya. Kenapa begitu mudah? Sebenarnya tidak mudah juga saya berbalik, Pak. Tapi Molase tetap ada. Tapi karena ilmu ECP, trading yang membuat mereka sukses, trading membuat mereka kaya. Dan dengan ilmu di ECP kita sudah bisa jendela dunia sudah terbuka ya. Nah, ternyata ketika terfokus pada satu produk kepiting, kita share di Google Trend. Waduh, ya Allah, ternyata permintaan kepiting itu banyak sekali. Dengan dari Korea, Cina, terutama Cina, dari Singapura, Malaysia, bahkan di wilayah Eropa. Karena pasar, Pak, pasar. Nah, di wilayah Eropa mereka itu butuh ternyata. Nah, terus setelah saya bandingkan lagi dengan produk saya sebelumnya di molase, dia memang trennya banyak, tapi persaingannya juga banyak. Iya. Akhirnya juga pemain besar banyak. Akhirnya saya fokus sekarang di produk kepiting. Nah, saya berharap dengan makanya sering ke Ambon ya. Ya, dengan berharap bahwa dengan ilmu ECP dari produk ini kita mampu, saya ingin kembangkan ekspor ini lebih baik. Tapi sekarang ini kita masih berafiliasi pada satu perusahaan di Jakarta yang memfasilitasi ini untuk ekspornya ke Korea, Pak. Ke Korea. Tapi ini masih dalam pembicaraan bisnisnya. Saya kira gitu. Dengar ya. Iya. Alhamdulillah. Dari Pak Jepri, artisnya ECP nih, ini. Kalau dia masuk sudah ke. Saya malah iri. Kenapa? Iya, kata ECP. Kalau dia masuk langsung tercium. Saya malah iri karena begini. Karena saya malah ini suatu terobosan ya, karena tidak mudah itu. Apa yang kita sudah konsen itu tahunan berpindah. Tiba-tiba balik ke mood itu nggak mudah. Saya saja kalau langsung pindah dari
jamu segan luar minyak gosok ini itu tidak mudah. Nah, saya akui sekali berarti mengambil Keputusannya. itu dari hasil ECP ya. Tapi ya ini adalah berkah Hasil dari pelajaran. pelajaran ECP. Sebenarnya awalnya itu dari trading, Pak. Ternyata mereka kok para pengusaha kok banyak yang trading ya. Mereka punya Tidak produk, punya, ya. mereka punya produk satu tapi tidak fokus pada produknya yang satu. Mereka mengembangkan, Melihat mereka peluang pasar, bahkan membeli saham, mereka bahkan dan sebagainya. Terus saya bilang, kenapa kok tidak fokus pada produknya yang sekian Iya. tahun dikembangkan? Iya. Nah, ternyata dunia global itu begitu. Iya. Tapi gini Pak Jepri. Semua itu menjadi bincang bisnis. Iya. Satu Tapi gini Pak Jepri, topik aja walaupun saya mengembangkan fokus di kepiting, tapi tidak lepas dari Molase. sinkronisasi antara molase karena pengawetan kepiting itu juga menggunakan molase. Inovasi. Inovasinya itu. Inovasi. Jadi nggak juga saya tinggalkan lah. Iya. Dari 10 tahun saya bergelut di berarti pasar pengembangan. Pengembangan. diferensiasi. Iya, pengembangan. Udah, kita bicara ECP, jangan sampai teman-teman di luar sana tidak tahu tentang ECP. Jadi ECP ini adalah Export Coaching Program, di mana program ini dari Kementerian Perdagangan, kemudian bagaimana menghasilkan atau menciptakan pelaku-pelaku ekspor, ya. yang pemula maupun yang sudah pernah ekspor. Nah, dari sekian ribu pendaftar, hanya 40 kemarin yang tersaring, kemudian menjadi 30 yang kemudian mendapatkan pembinaan selama 1 tahun. Walaupun tidak ada fasilitas-fasilitas yang signifikan dari ECP, tapi ilmu dan relasi yang kita dapatkan. Dan itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengusaha. Iya, kan biasanya kegiatan-kegiatan pemerintah kan identik dengan nginap-nginap, apa kita tidak. Tapi relasi yang didapatkan, keakraban yang didapatkan, kemudian ilmu yang jujur tidak didapatkan di luar. Tapi memang butuh proses, Pak Bambang. Ya. Butuh proses. Kita di Indonesia Timur kayaknya nggak bisa instan, Pak. Nggak bisa instan, betul. Cuman sayangnya tahun ini kita nggak dapat ya. Iya, tahun ini. Padahal sebenarnya itu kan kita tidak instan. Artinya kan berikanlah kita proses. Tahun ini nggak ada. Tahun ini Kita nggak dapat. Makassar. Iya, nggak ada. Saya kemarin protes kenapa Jawa Tengah 2, Makassar tidak ada. Tapi mungkin dari pusat ada pertimbangan. Sayang. Iya, sayang sekali sebenarnya. Tapi ya enggak apa, mungkin tahun depan kita. Iya, orang kan bilang kalau kita sudah ikut kan tidak perlu ikut lagi ya, bukan untuk saya tapi untuk daerah. Daerah lain. Iya. Di Makassar. Karena sebenarnya kita orang Makassar itu ya bukan cuman berbisnis di Makassar. Iya. Biasanya seperti saya kan ekspansi. Bahkan Sulbar ya, Sulbar masuk. Iya. Sulbar masuk di kita, Sulteng bisa masuk. Jadi bukan cuma Makassar, iya. ECP itu menarik. Mantap ya. Tapi apa harapan tahun untuk ECP ke depannya? Ya, ke depannya pertama Makassar tetap diberikan kuota lah. Oke. Ya kan? Yang kedua, komunitas ECP ini kita harus bisa yang sudah itu harus dibina lagi, diberikan fasilitas. Bahkan kalau bisa sering-sering lah, kalau 1 bulan sekali ada Zoom, ada ekspansi, ada informasi dari Kementerian Perdagangan bahwa ada program seperti ini, ada fasilitas pameran, ada hal dan sebagainya. Karena kalau kita cuma meraba dan kami dari sendiri itu kan terbatas, Pak. Apalagi kalau kita fokus pada bisnis kita, sementara kita masih ingin menjangkau. Kalau insya Allah tembus 1 negara Korea, kita kan ingin ekspansi lagi ke negara lain. Itu yang harapannya kan? Ya. Tapi sayang ya, saya sering melihat, bahkan bukan kecewa sih, kadang pameran, ekspansi bisnis itu hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu ya. Yang memang kebiasaan mereka ngikut ya. Yang biasanya hanya ngikut. Iya. Sementara kita Pak Jeprensius dengan programnya, produknya, Pak Bambang begitu. Kita terkadang-kadang ya hanya penonton ya. Iya. Harapannya sih ke depan itu tetap ada. Ya, kita dengan pemerintahan yang baru. begitu. Malam presiden baru ya. Bahkan ditambah kotanya ya. Lebih gencar. Ditambah kotanya ya. Tambah kota. Karena pusat ekonomi sebenarnya bukan hanya di Jawa dan Kalimantan yang beralih ke Indonesia Timur ini. Tapi Pak Jeffrey sudah dapat videonya yang kemarin, video terakhir? Belum? Apa itu? Yang bikin video kemarin terakhir ya CP. Karena ada kemarin itu sesi bikin video. Belum. Saya belum. Saya juga belum. Ya enggak tahu di pihak ECP dong. Oh, yang wawancara. Iya. Diminta.
Tapi udahlah, kita Maksud saya rekaman Bini ini bisa menjadi acuan Iya. bahwa sosial itu butuh. tapi Butuh sekali. tapi minimal teman-teman bahwa coba kita buka lagi lembaran-lembaran ilmu yang tadi diberikan. Bagaimana kita belajar tentang bagaimana memahami dokumen ekspor, Iya. bagaimana mengenal yang namanya CIF, FOB, ekspor dan sebagainya. Itu ada satu pengetahuan yang berharga. Saya tidak sombong, tapi berkat ECP serius. Saya orang yang tidak pernah, saya berpikir gini loh, bisa enggak saya ekspor, bisa enggak saya tahu tentang ekspor, dan itu sangat susah menurut saya. Setelah ikut ECP, artinya begini, saya tahu bagaimana, oh ternyata ini yang dihitung, ini yang dinilai, ini yang dilihat, oh caranya melihat perusahaan di luar negeri yang butuh barang seperti ini, begini caranya. Oh, pajaknya seperti ini. Oh, cara menghubungi bayar seperti ini. Bahkan sampai kan di ECP kita tidak diajarkan melihat langsung lokasinya mereka. Iya. Saya pengembangan dan saya bisa lihat langsung lokasinya. Lokasi pabriknya. Oh, ini pabriknya mereka. Oh, ini memang membutuhkan sesuatu tapi pabriknya di pinggir-pinggir jalan juga. Tapi tidak ada masalah. Kita email saja. Nah, seperti itu. Jadi ECP sangat bermanfaat. Tapi sayangnya tahun ini kita tidak dapat. Iya, aduh sayangnya Selatan. Padahal adik-adik kita, teman-teman bisnis kita yang ingin sekali, aduh sayang tidak dapat ya. Iya, dan memang kan sebenarnya memang sih banyak seperti ECP, tapi kan berbayar Pak. Iya. Ya, itu kan sayang sekali. Berbayar kemudian beda. Kalau saya beda lah, karena ECP memang jujur bahkan sampai kalkulator pengiriman dari Pak Hernandez itu kita dikasih dan diajari loh kemarin. Dan itu yang membuat saya bingung selalu, berapa sih ongkirnya ini? Iya. Berapa sih ongkirnya? Itu juga kan kadarullah, itu membuat kita tetap ketemu. Iya. Sampai hari ini. Betul. Jadi terima kasih kepada Ibu Ani, Pak Kris, Pak siapa lagi? Sugiono. Pak Sugiono, kemudian ada lagi ibu yang satu saya lupa namanya. Ya. Nah, terus dari Dinas Perdagangan Provinsi. Iya, ada mas lagi satu saya lupa namanya. Nah, pokoknya terima kasih lah telah mengadakan ECP di Sulsel. Kami berharap ECP tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya selalu diberikan kuota untuk Sulsel. Harus. Karena kita sangat butuh sebenarnya, karena Sulsel, ya Sulsel kan masih butuh pengekspor baru. Iya. Menarik. Masih mau lanjut? Segera cukup dah. Cukup. Oke. Teman-teman di ECP tetap semangat dan alumni ECP tetap semangat. Calon-calon pengekspor tetap semangat karena jalur ekspor bukan cuma di ECP. Nah, ayo kita salam ekspor dulu deh. Oke, salam ekspor. Bagaimana ekspor? Sulsel siap ekspor. Oh, gitu. Ya, 1, 2, 3. Sulsel siap ekspor.